Puji Tuhan, shalom orang-orang muda. Bagaimana kabarnya? Dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan bersuka cita bersama-sama. Pada hari ini kita akan memuji penyembah Tuhan bersama-sama, bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Yang semangat, yang bersuka cita, yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mana suaranya? Yeay! Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kedahsyatan-Mu, buat kehebatan-Mu Tuhan. Yang kami boleh rasakan hari lepas hari Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Apapun yang terjadi di sekeliling kami Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang luar biasa Tuhan. Bahkan terima kasih buat hari ini Tuhan. Kembali kami bisa berkumpul, beribadah bersama-sama, memuji menyembah-Mu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami mau senantiasa Tuhan bersuka cita di dalam hadirat-Mu, senantiasa memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memulaikan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang-orang muda yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan tak berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Sama-sama katakan kebenaran-Mu Tuhan. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Katakan Yesus Tuhan, yes Tuhan. Biar terang-Mu Tuhan tetap bersinar Bapa. Dan saudara pastikan bahwa terang Kristus terus menyala dan bersinar terang dalam hidupmu. Amin. Dan biar saudara, orang-orang di sekeliling saudara dapat merasakan kebaikan Kristus dan kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Sama-sama katakan cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidupku dalam-Mu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar semakin kuat Tuhan. dan tegar, Yes Tuhan, berbuah amin dan Bapa. terus segar. Hidupku dalam-Mu Sama-sama katakan bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. yes Tuhan. Dan biarkan dunia melihat kemuliaan-Mu seorang Tuhan.
Engkau yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau terus bersinar terang bersama-Mu Tuhan. Kami mau terus menyatakan Engkau Tuhan yang hidup atas kehidupan kami. Karena apapun yang terjadi Tuhan, kami rindu. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang ternyatakan melalui setiap kehidupan kami. Melalui segala sesuatu yang kami lakukan Bapa. Melalui setiap ucapan kami. Melalui setiap tingkah laku kami Tuhan. Melalui setiap perbuatan kami Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang ternyatakan Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang dinyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari naikkan syukur-Mu kepadanya orang-orang muda. Dimanapun saudara berada saat ini, mari ucapkan syukur kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bangga memiliki-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu. Hidup kami senantiasa menyatakan Engkau dalam segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Amin, amin Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu Tuhan, seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai, bahkan apapun yang terjadi Tuhan, Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Kau bawa diri. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan
Yes, di setiap ucapan kami Tuhan, di setiap perbuatan kami Tuhan, Engkau Tuhan di atas kehidupan kami. Amin, amin. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Sekali lagi sama-sama katakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kau Tuhan kami, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, yes, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you.
Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami mengagumi kebesaran-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau hadir Tuhan dalam setiap hidup kami. Ambil alih segala sesuatunya Tuhan dalam hidup kami. Lebih dari segala sesuatunya Tuhan yang kami perlukan, kehadiran-Mu Bapa, hadirat-Mu Tuhan. Itu segala-galanya bagi kami Bapa. Ampuni kami kalau kami Tuhan sempat pergi daripada Engkau. Kami sempat lari dari hadirat-Mu Tuhan. Namun satu hal yang pasti, Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau selalu ada Tuhan dengan tangan-Mu yang terbuka Tuhan. Siap menanti setiap kami kembali kepadamu Tuhan. Dan ini kami Bapa, ini kami orang-orang muda-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Kami tahu firman-Mu bukan hanya sekedar perkataan yang disampaikan oleh seseorang Tuhan yang berbicara di depan kami saat ini. Kami percaya bahwa firman yang diberitakan Tuhan adalah sebuah perkataan Tuhan, adalah isi hati Tuhan, adalah kehendak Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan sendiri kepada setiap kami. Kami yang melihat, kami yang mendengarkan Tuhan. Sebab itu kami buka hati kami Bapa. Untuk Allah Roh Kudus, Engkau yang bekerja lebih lagi dalam setiap kami. Tuhan, hamba-Mu ini hanyalah alat. Namun Tuhan yang akan berbicara lebih keras, Tuhan yang akan berbicara lebih dahsyat dalam setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka telinga roh kami Tuhan, untuk kami mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada kasih karunia Tuhan yang memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami. Kami bawa hati kami. Kami bawa kehidupan kami. Tuntun hamba-Mu ini Tuhan. Biar Allah Roh Kudus, biar Yesus Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih teman-teman semuanya. Thank you. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali. Seluruh orang-orang muda yang luar biasa. Yang saat ini sedang menyaksikan di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Saya percaya kita sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan begitu luar biasa. Ada roh yang dibangkitkan dalam setiap kita. Ada pengharapan, ada semangat yang baru yang Tuhan kobarkan kembali dalam setiap kita. Amin. Orang-orang muda, sebab itu saya rindu untuk setiap kita ketika kita menyaksikan atau kita mendengarkan tayangan ini. Saya rindu teman-teman bukan hanya sekedar menjadi sebuah rutinitas, tapi selalu datang penuh dengan kerinduan untuk teman-teman boleh mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Seperti doa saya tadi, saya percaya bahwa siapapun yang berdiri di depan kita untuk menyampaikan firman Tuhan, itu bukan hanya sebuah kata-kata yang boleh tersampaikan atau sebuah kalimat-kalimat yang indah, atau karena kecakapan atau kemampuan dari seorang pembicara boleh menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya selalu percaya siapapun yang berdiri di hadapan kita menyampaikan firman Tuhan, itulah isi hati Tuhan, itulah kebenaran, itulah hal yang Tuhan sedang rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, hari ini saya diberikan kesempatan yang begitu luar biasa, kembali boleh sharing, kembali boleh berbagi bersama teman-teman semua yang ada di rumah, yang ada di tempat teman-teman masing-masing saat ini. Well, kurang lebih mungkin sudah 2 bulan kita menjalani masa yang begitu luar biasa ini. Saya percaya setiap kita semakin bersemangat, amin. Dan saya selalu optimis, saya selalu percaya, bahkan di sosial media saya paling jarang membagikan hal yang berita-berita yang negatif atau berita-berita menurut saya tidak perlu saya share, tapi saya selalu memberikan kata-kata yang saya percaya bahwa masa ini akan segera berlalu. Sabar aja.
tenang aja, tetap di rumah aja, dan percaya bahwa ini akan segera berlalu, dan saya percaya Tuhan akan memulihkan setiap keadaan kita, men. Well, hari ini kalau di bulan ini kita berbicara grace to serve, kita banyak berbicara tentang melayani. Kalau di beberapa minggu berturut-turut telah disampaikan bagaimana kita harus melayani, apakah kita harus melayani dan lain sebagainya. Kalau saat ini yang ditaruh dalam hati saya, yang ingin saya sampaikan lebih spesifik lagi. Saya ingin berbicara tentang pelayan itu sendiri, yaitu saya dan saudara, saya dan teman-teman semua. Seperti yang beberapa minggu lalu telah disampaikan bahwa setiap kita dalam Efesus 2 ayat 10, di situ dikatakan kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Setiap kita dipanggil. Nah, oleh karena itu sekali lagi hari ini saya berbicara lebih spesifik lagi. Saya ingin berbicara mengenai pelayan itu sendiri. Kalau kemarin-kemarin sudah dibahas ya, bagaimana kita melayani, apakah kita harus melayani dan lain sebagainya. Hari ini saya lebih kepada personal, pada pribadi kita masing-masing. Nah, setiap kita sudah dipanggil, kita sudah mendengarkan bersama-sama dalam Efesus 2 ayat 10 tadi, bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan yang saya percaya bahwa pekerjaan-pekerjaan yang baik adalah sebuah pelayanan yang luar biasa yang Tuhan akan percayakan, bahkan sudah percayakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, sekarang yang ingin saya bahas adalah mengenai, kalau teman-teman suka dengan judul sharing atau khotbah, saya beri judul ini servant mentality, mental pelayan. Mental seorang pelayan. Bagaimana kita mempunyai mental seorang pelayan, saudara. Karena ini yang akan menjadi modal kita untuk kita bisa menjadi pelayan-pelayan, untuk kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik tersebut yang kita sudah baca di Efesus 2 ayat 10 tadi, yang Tuhan percayakan. Nah, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya Tuhan mau supaya kita melakukan pekerjaan baik tersebut. Nah, untuk melakukan pekerjaan baik tersebut, pastinya kita harus bermodalkan mental yang baik. Mental yang siap untuk menjadi seorang pelayan, untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik tersebut. Nah, hari ini tanpa berlama-lama lagi, karena waktu yang diberikan cukup singkat, saya hanya bagi 2 hal buat teman-teman hari ini. Mental apa yang harus kita miliki sebagai seorang pelayan? Yang pertama yang ingin saya bagikan adalah dapat dipercaya. Kita buka bersama-sama dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Nanti di sepanjang sharing saya, 2 Timotius 2 ini dari ayat pertama, teman-teman jangan tutup dulu. Sekalipun nanti kita akan membaca beberapa ayat juga, tapi kita akan fokus di 2 Timotius 2 ini. Di sini dikatakan, 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 4, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, dipercayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Untuk kita berkenan, untuk kita bisa dipercayakan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, hal yang pertama, mental yang pertama, sikap atau watak, karakter yang harus kita miliki adalah kita harus menjadi orang-orang yang dapat dipercaya.
Di sini dikatakan, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apalagi tema kita sekali lagi bulan ini, grace to serve. Kasih karunia Tuhan, itu yang memampukan setiap kita. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, dipercayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Untuk kita bisa dipercaya, untuk kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pastinya hal yang perlu kita miliki adalah loyalitas. Untuk kita bisa melakukan banyak hal, untuk kita dipercayakan berbagai macam hal, kita harus menunjukkan loyalitas kita. Saya ingat waktu awal-awal saya mulai melayani, pemimpin saya kadang mempercayakan hal-hal yang baru, yang namanya juga baru pertama kali melayani ya, baru pertama kali melakukan ini dan lain sebagainya. Tapi pemimpin mulai mempercayakan, Her, coba ini, coba kau lakukan ini. Secara manusiawi saya mengukur kemampuan saya tidak mampu. Kapasitas saya ukur, sepertinya saya belum sanggup melakukan hal tersebut. Tapi entah kemampuan dari mana, saya tetap mengambil tanggung jawab itu, kepercayaan itu saya ambil, dan kemudian saya coba lakukan satu kali. Dan begitu saya lakukan, mungkin belum sempurna. Tapi setidaknya kepercayaan itu saya ambil, dan saya lakukan dengan semampu saya. Dan ketika saya lakukan, mungkin belum sempurna. Tapi kemudian pemimpin melihat dan oke, coba lagi. Dan akhirnya kita menjadi pro, kita menjadi expert dalam satu hal tersebut. Bahkan kalau saya ingat lagi, mulai dari hal yang kecil, saya dipercayakan sesuatu, kemudian karena saya berusaha melakukan semua yang terbaik, yang semampu saya, yang saya bisa, akhirnya ada hal-hal yang lain yang dipercayakan kepada saya. Dan lebih daripada itu lagi, di sini dari semua ini ada banyak talenta, ada banyak kemampuan-kemampuan yang kemudian lahir. Yang sebelumnya saya tidak tahu, tapi karena saya mau melakukan hal tersebut, akhirnya saya tahu, oh saya punya talenta ini dan lain sebagainya. Untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, kita harus bisa loyal. Semua waktu kita, bahkan mungkin hak-hak pribadi kita, itu tidak kita pusingkan lagi. Seperti yang dikatakan di ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Apalagi hari-hari ini. Ini serba sulit kita bergerak. Jangan sampai keadaan yang seperti ini membuat kita mulai kompromi, membuat kita mulai membatasi. Kita nggak loyal lagi, karena ya udahlah, pemimpin pasti mengerti. Ya mereka pasti mengerti lah kenapa saya tidak ada dan lain sebagainya. Sekali lagi saya percaya bahwa ketika kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, yang baik, pekerjaan baik yang disediakan, yang dipercayakan pada setiap kita, kasih karunia Tuhan yang akan memampukan setiap kita. Saya beri apresiasi yang luar biasa buat semua teman-teman yang terlibat dalam produksi online service ini. Membuang hidup waktu, berkorban, meninggalkan keluarga, dan tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kemudian apa yang menjadi reward? Apa yang menjadi upah ketika kita menjadi orang yang loyal? Kita baca bersama-sama dalam Yohanes 12 ayat 26.
Dalam Yohanes 12 ayat 26. Sini dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ketika kita melayani Tuhan, reward atau upah, ketika kita menjadi orang yang loyal, kita akan menjadi orang-orang yang dihormati. Mungkin ada kebanyakan daripada setiap kita hanya ingin hanya ingin terlihat, kita ingin dihormati, tapi kita tidak loyal, kita tidak memberikan sepenuhnya diri kita untuk sebuah pekerjaan. Saya rasa dimanapun orang-orang yang loyal, orang-orang yang memberikan sepenuhnya kehidupannya untuk sesuatu hal, dia melakukan dengan sepenuh hatinya. Saya percaya di pemimpin di perusahaan atau dimanapun itu, pasti akan memberikan reward, akan memberikan penghargaan. Apalagi kita melakukan pekerjaan Tuhan. Waktu kita melayani Tuhan, di sini dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Kita akan dihormati. Dalam Roma 14 ayat 17 sampai 18 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Bukan hanya saja dihormati, bukan hanya saja di hadapan Tuhan kita berkenan, tetapi di hadapan manusia pun. Jadi mari bersama-sama orang-orang muda, ini yang menjadi pengalaman saya. Ketika saya memberikan segenap hidup saya melayani Tuhan, bahkan kadang waktu-waktu pribadi saya berikan untuk pelayanan. Mungkin orang lain kalau lihat hidup saya, kayaknya habis di gereja. Semua, bahkan masa muda saya habiskan di tempat ini. Mungkin orang berkata, sepertinya saya kehilangan masa muda saya, tapi saya justru mendapatkan segala sesuatunya. Ketika saya melayani Tuhan, ada banyak hal yang saya katakan tadi. Saya menemukan talenta saya menemukan kemampuan-kemampuan yang luar biasa yang Tuhan taruh di saya. Saya yang dulunya tidak bisa berdiri di hadapan banyak orang, jangankan berdiri di hadapan banyak orang. Saya termasuk anak yang bertumbuh dengan rasa rendah diri, karena berasal dari keluarga yang sederhana. Tapi ketika saya mengikut Tuhan, saya mulai melayani Tuhan, saya belajar memberikan segenap hidup saya sama Tuhan. Tuhan pulihkan hidup saya. Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang luar biasa, yang membimbing saya, yang mengajar saya, yang mendidik saya. Dan kemudian saya menemukan banyak hal dalam hidup saya melalui pelayanan ini. Justru kalau orang bilang saya menghabiskan, mungkin masa muda saya hilang, saya bilang tidak. Saya justru mendapatkan semuanya di dalam sini. Ketika saya melayani Tuhan, ketika saya memberikan hidup saya kepada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia.
Mari bersama-sama orang-orang muda, apalagi di masa-masa yang seperti ini. Saya tahu ini menjadi hal yang mungkin sulit buat kita. Ruang gerak kita terbatas. Saya ingat waktu masuk masa-masa ini, di awal bulan 3, saya sempat sakit. Saya sakit kurang lebih 2 minggu lebih lah. 2 minggu lebih. Ketika saya dalam kelemahan tubuh, otomatis saya tidak bisa melakukan banyak hal. Pelayanan dan hal-hal yang menjadi tanggung jawab saya, bukan sepenuhnya saya tidak bisa jalankan. Ada beberapa hal yang saya bisa lakukan dari rumah, yang mungkin hanya miss-nya saja saya tidak bisa hadir untuk mendampingi teman-teman atau ada bersama teman-teman yang sedang melaksanakan pelayanan atau sebuah pekerjaan. Tapi ketika Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan kehidupan saya mulai sehat kembali, tubuh jasmani saya kembali disehatkan oleh Tuhan, itu kurang lebih 2 minggu. Saya kemudian langsung melakukan kembali apa yang menjadi tanggung jawab saya. Ya tentunya menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang juga. Saya tetap mengontrol segala sesuatu apa yang menjadi tanggung jawab saya. Saya tetap membangun komunikasi. Bahkan dalam setiap tanggung jawab, bahkan ada hal-hal yang lain yang saya temukan di rumah. Saya mulai coba melakukan sesuatu hal yang sebelumnya saya tidak lakukan. Dan itu menjadi satu hal yang berdampak positif. Entah mengapa saya punya seperti semangat untuk kembali melakukan segala sesuatunya sampai detik ini. Padahal kalau mau dibilang 2 minggu kemarin benar-benar saya tidak bisa melakukan banyak hal. Saya istirahat. Dan kemudian setelah itu saya kemudian bangkit lagi. Saya mengerjakan segala sesuatunya dengan penuh sukacita. Saya melakukan pekerjaan-pekerjaan saya, melakukan pelayanan-pelayanan saya. Itu sudah menjadi satu hal yang otomatis. Mungkin karena sudah terbiasa dari kemarin-kemarin sebelum masa-masa ini datang. Saya sudah membiasakan diri saya untuk saya tetap menjalankan yang menjadi tanggung jawab saya. Mari teman-teman, masa ini jangan membatasi kita untuk kita tetap loyal, untuk kita tetap melakukan tanggung jawab kita, supaya kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang terus dapat dipercayakan dan akan dipercayakan banyak hal di kemudian hari, bahkan mulai dari sekarang. Saya selalu bilang, pekerjaan Tuhan jangan tunggu. Nanti kalau selesai masa ini, saya akan bangkit, saya akan semangat, saya akan melakukan pelayanan, Bukan, jangan tunggu waktu itu. Tapi sekarang saudara. Justru di keadaan-keadaan yang seperti ini, saya percaya Tuhan melihat dan Tuhan akan memberikan kasih karunia yang luar biasa pada setiap kita yang tetap mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melakukan tanggung jawab kita. Ketika teman-teman di rumah, layani keluargamu. Mungkin selama ini engkau selalu jarang ada di rumah. Jadi loyal di sana. Lakukan banyak hal buat keluargamu. Bahkan mungkin saat kau hanya ada di rumah saja, itu sudah sangat membantu orang tuamu. Mereka tidak khawatir, anak saya ada di rumah. Lakukan setiap tanggung jawab kita, pelayanan kita, sehingga kita terus menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, mentalitas apa yang harus kita miliki sebagai seorang pelayan? Mental seorang pelayan seperti apa yang harus kita miliki? Yang kedua adalah setia. Dalam 2 Timotius kita lanjut. 2 Timotius 2 ayat 8. Sampai dengan 13. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati,
yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang diberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Dan di ayat yang terakhir, di ayat 13 ini, ketika saya baca ini, ketika saya persiapan, sampai berkata, ini hal yang tidak bisa manusia siapapun lakukan. Ini luar biasa. Ini sepertinya bahkan pendeta besar sekalipun mungkin belum tentu bisa melakukan hal ini. Di ayat 13 dikatakan seperti ini. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini hal yang luar biasa. Yang menurut saya, ini mungkin yang dinamakan reckless love ya, kalau saya tidak salah. Cinta yang, kasih yang sepertinya tidak make sense, tidak masuk akal. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang bisa melakukan hal ini. Only God can do. Hanya Tuhan yang bisa melakukan hal ini. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Kesetiaan itu mahal harganya. Apalagi di zaman yang sekarang ini. Kita bertumbuh, orang-orang muda bertumbuh dengan segala kemudahan. Kalau putus dari satu pasangannya, kemudian dia berkata, oke lah, gampang kok cari pacar. Bermodalkan DM Instagram, selesai perkara bro. Dapat lagi. Apalagi ya kalau yang cewek-cewek, pusing lah sekarang, tenang. Make up, pakai pakaian yang baik, yang bagus, cari spot yang oke, jepret, posting di Instagram, tebar. Tenang, banyak cowok-cowok nanti yang akan DM kok. Mudah. Keadaan sekarang membuat orang-orang muda merasa segala sesuatunya gampang. Kesetiaan itu mahal harganya, sulit didapatkan hari-hari ini. Untuk mencari orang yang setia, itu menjadi barang langka sekarang ini. Dengan mungkin segala kemudahan hari-hari ini, mungkin kalau kita bosan dengan satu pekerjaan, kita ketemu dengan masalah di sana, kita tidak kurang nyambung dengan atasan kita, kemudian kita berkata, ya sudahlah, cari tempat kerja yang lain saja. Banyak kok. Kemudian mental yang terbentuk, ya kita menjadi orang-orang yang tidak mengerti arti dari yang namanya sebuah kesetiaan. Karena kita begitu terlalu mudah untuk pindah dari satu hal kepada hal yang lain. Kita terlalu mudah. Saya tidak bisa pungkiri memang keadaan sekarang yang membuat semuanya kita bertumbuh seperti itu. Tapi saya percaya saya sedang berbicara dengan orang-orang muda yang luar biasa.
yang berbeda dengan dunia ini, yang punya mental berbeda, yang punya pikiran yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Saya percaya sedang berbicara dengan orang-orang muda yang punya hati yang luar biasa, yang mau belajar untuk menjadi setia sama seperti Tuhan. Di 2 Timotius 2:13 ini hal yang luar biasa, yang saya pun rindu. Dengan kasih karunia Tuhan, kita menjadi orang-orang yang dapat jadi orang yang jadi setia. Mari kita belajar bersama-sama untuk kita bisa menjadi orang yang setia. Bagaimana caranya? Kembali lagi di poin yang pertama tadi. Untuk bisa menjadi setia, kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Dalam Matius 6 ayat 24. Saya boleh dibantu Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada nafsu kita, kepada keegoisan kita, dan kepada kehendak Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita melayani Tuhan untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, kita harus rela segala mungkin hak-hak pribadi kita, ruang privasi kita sekalipun, keegoisan, keinginan-keinginan kita, itu semua dimatikan. Dan mari biarkan kehendak Tuhan dan kemauan Tuhan saja yang jadi dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita menjadi orang yang setia. Ada banyak pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan bersama-sama. Apalagi di saat-saat yang seperti ini, dalam keadaan yang seperti ini teman-teman. Saya sangat salut dengan pemimpin kita, presiden kita, Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden kita. Saya melihat ketika masa pandemi ini pertama kali mulai muncul, dan beliau kemudian sedang bekerja, dan dalam satu waktu yang sama, Ibu terkasih dipanggil Tuhan. Hanya dalam jarak waktu yang paginya beliau harus menyelesaikan segala sesuatunya, dan kemudian dia kembali tengah malamnya kembali memimpin rapat. Sebuah kesetiaan, sebuah loyalitas yang luar biasa beliau tunjukkan. Bahwa apapun keadaannya, bahkan semua hak-hak privasinya, semua mungkin yang menjadi harusnya dia ada di sana bersama keluarganya, dia tetap hadir untuk memimpin bangsa ini. Mari kita belajar bersama-sama. Dalam Amsal 19 ayat 22 bagian A, sini dikatakan sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Apakah hanya di masa-masa yang baik saja kita mau melakukan pekerjaan Tuhan, kemudian di masa-masa yang sulit kita mulai kompromi dengan segala sesuatunya? Atau kita belajar bersama-sama tetap setia, apapun keadaan kita tetap mau melayani Tuhan.
Kita belajar sebuah kesetiaan yang luar biasa. Kita baca bersama-sama tadi. Di 2 Timotius. Di ayat 13 tadi. Sebelum saya menutup sharing saya hari ini. Saya rindu saya mau panggil satu orang teman kita. Ken. Boleh mungkin dibantu mic-nya. Ken ini adalah pelayan Tuhan bersama-sama dengan kita di tempat ini. Mungkin teman-teman juga biasa melihat dia. Ken baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah kota lain. Selesaikan 3,5 tahun, selesai ya. Puji Tuhan baru-baru ini. Namun sukacita yang luar biasa, namun tidak lama setelah itu ada satu kejadian yang kemudian sepertinya euforia wisuda kemarin harus tergantikan. Ken harus menerima kenyataan ibunya dipanggil Tuhan. Kurang lebih 1 bulan yang lalu ya. Kurang lebih 1 bulan yang lalu. Harus menerima kenyataan yang cukup pahit. Kehilangan sosok orang yang pastinya sangat berjasa. Apalagi dalam keadaan yang serba sulit seperti ini. Waktu itu saya kemudian datang di sana juga dan saya lihat Ken, saya hampiri dia. Dan yang membuat saya terkagum-kagum dengan Tuhan, pada saat saya datangi Ken, sedih tidak usah ditanya, pasti, menangis iya, tapi ada satu kata yang keluar dari mulutnya Ken waktu itu. Dan itu membekas sekali di saya. Kaher, Tuhan baik, sesimpel itu. Di dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan tetap baik. Kennedy, apa yang ada dalam pikiranmu ketika ibumu dipanggil Tuhan? Pertama kali apa yang dalam pikiran? Ya, saya merasakan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan pada saat dia di Taman Getsemani. Bahwa Tuhan Yesus bilang, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saya betul-betul memahami, betul-betul jiwaku kayak 90% hilang. Bukan 50%, 90% hilang. Ya. Tapi saya tahu bahwa saya itu tipenya orang kalau saya percaya, saya percaya. Yes. Kalau saya sudah percaya bahwa Tuhan itu baik, saya percaya apapun yang Tuhan izinkan jadi terhidup di dalam hidup saya percaya itu pasti baik. Amin. Ya pasti sangat berat, sangat berat. Itu yang pertama kali dirasakan. Sangat berat. Dan kemudian beberapa minggu kemudian, tidak begitu lama, saya pun kita mau recording ibadah online. Seperti yang sekarang ini. Dalam hati saya sebenarnya agak masih ragu. Melalui salah seorang teman lagi, saya minta bahwa coba tanya Ken. Dan ternyata saat itu Ken langsung merespon, iya saya bisa. Kemudian melayanilah kami dan setelah itu saya chat Ken setelah recording itu selesai. Saya bilang ini epic comeback ya. Dan ada hal yang Ken cerita di chat itu ketika masa-masa pada saat mama mulai kritis waktu itu. Boleh Ken ceritakan apa? Ya, soalnya proses mama saya dipanggil Tuhan itu sangat cepat ya. Ya, Seperti ditelan bumi rasanya. betul. Sangat sehat. Tidak ada yang sangka bahwa aku akan dipanggil Tuhan dengan cara itu. Ya. Benar-benar sangat sehat. Kami sekeluarga sangat bahagia. Bahkan saya bisa bilang kehidupanku sebelum itu, saya bisa katakan kehidupanku yang paling sempurna selama ini. Ya.
secara jasmani saya ada dalam suatu, di bawah Tuhan tinggi lah. Secara rohani juga saya merasa saya sedang dalam kondisi yang baik. Apalagi pencapaian wisuda Ya, baru-baru saja. pokoknya saya rasa kehidupanku ada pada titik tertinggi. Yes. Tapi setelah itu Tuhan panggil mama saya. Yang pastinya sangat berat. Detik-detik Tapi saat itu. detik-detik saya rawat mamaku hanya 3 malam di rumah sakit. Malam terakhir saya sudah berdoa sama Tuhan, mengucap syukur apapun yang terjadi. Paginya, pagi-pagi saya hanya tidur mungkin sekitar 2 jam. Saya ke rumah sakit, saya terus berdoa di sana. Dokter bilang akan mengambil suatu tindakan medis. Ya. Perasaan saya jujur sudah tidak enak, sudah tidak kurang damai sejahtera. Tapi saya terus bahasa roh dalam mobil. Saya bahasa roh sama Tuhan. Tuhan, sebenarnya selama ini saya pelayanan, saya tidak pernah sama sekali hitung. Ya. Tidak pernah saya minta sesuatu sama Tuhan. Tuhan, tolong perhitungkan pelayananku, kasih saya ini. Tidak pernah sama sekali. Kalau saya habis melayani, sudah saya melayani karena Tuhannya, bukan karena berkatnya apa semua. Motivasi saya betul-betul melayani karena Tuhan. Saya tidak pernah, makanya saya tidak pernah perhitungkan. Tapi muncul dalam hatiku waktu itu, Tuhan izinkan satu kali ini saya minta, saya perhitungkan pelayananku semuanya. Dari saya SD saya sudah melayani. Tapi tidak lama setelah itu muncul tidak, saya tidak boleh perhitungkan pelayananku. Apapun yang saya minta itu, saya minta ke Bapakku bukan saya bilang Tuhan saya sudah melayani apa, bukan Tuhan. Saya minta sebagai anak. Bukan Tuhan, karena sama hitung-hitungan kau. lagi. Saya tidak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Tiba-tiba saya bilang, Tuhan tolong selamatkan mamaku. Dan saya saat itu juga saya mau berjanji gitu. Biasanya kan orang kalau Ya, minta kalau sesuatu berdoa, sama Tuhan, saya janji Tuhan nanti kalau Ya. saya dapatkan yang saya mau, saya akan begini-begini. saya akan, Tuhan kalau kau sembuhkan mamaku dalam kasus itu, Yes. biasanya orang berjanji, Tuhan saya akan melayani seumur hidupku, saya akan setia Tuhan. Tapi saya sudah melayani Tuhan, saya sangat setia dimanapun saya. Di Palopo saya melayani, di Makassar saya melayani, saya ke Surabaya saya melayani juga. Ya. Di mana-mana saya sudah melayani, jadi saya bilang, Apalagi? apalagi? Jadi Tuhan yang saya bisa janjikan bahwa saya akan terus ikut Tuhan, Man. entah itu in the highs, in the lows, I will follow Jesus Amen. for all of my life. Itu janjiku sama Tuhan. Dan tiba-tiba keluar kata pada saat saya berdoa, Tuhan, even when you don't save my mother, I will serve you for all of my life. Yes. For all of my life. Jadi apapun hasilnya waktu itu kan sudah bilang sama Saya Tuhan, sudah bilang sama Tuhan bahwa saya akan tetap tetap ikut ada Tuhan. dalam jalan Tuhan Dan saya percaya dan tetap pasti melayani itu. Tuhan ya. kehendak Tuhan. Biasa. Terima kasih kan sudah berbagi dengan kita hari ini. Saya percaya Tuhan akan terus memulihkan kehidupannya Ken Amin. beserta seluruh keluarga, dan saya rindu semua melalui kesaksian ini, semua kita yang menyaksikan dan mendengarkan terus diberkati Tuhan. Apapun keadaan kita, makanya yang saya katakan tadi seperti yang saya sudah bagikan, dapat dipercaya, loyalitas, kesetiaan, tidak diukur dengan keadaan kita, apapun keadaan kita, baik, buruk, bahkan dalam keadaan-keadaan yang seperti ini, kemarin orang-orang muda tetap berjuang bersama-sama sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi kan, thank you. Saya persilakan teman-teman tim Praise and Worship boleh naik kembali. Apapun keadaan kita mau tetap belajar untuk menjadi setia dalam segala keadaan kita. Mungkin kita hitung-hitungan mulai sekarang. Mungkin hanya karena sesuatu yang kita lakukan rutinitas setiap hari itu aja yang kita lakukan. Kemudian kita udahlah nanti sajalah, saya ambil waktu sendiri dulu lah, untuk saya sendiri dulu lah. Sepertinya saya sudah wasting banyak waktu saya untuk hal tersebut dan lain sebagainya. Jangan menunggu kita ada dalam keadaan-keadaan yang mungkin menyesakan, baru kita mau datang sama Tuhan. Tuhan, saya mau setia. Tapi mulai dari sekarang kita belajar bersama-sama. Apapun keadaan kita, tetap melayani Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Satu ayat terakhir di 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 22.
2 Timotius 2 ayat 20 sampai 22. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Mari melakukan setiap pelayanan kita, setiap hal yang dipercayakan pada kita dengan hati yang murni. Orang-orang muda, mari sama-sama kita terus melayani Tuhan, melewati segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mungkin orang-orang yang dekat dengan saya dan mengenal saya tahu cerita saya, tahu perjalanan hidup saya. Seperti yang saya katakan tadi, ada banyak perjuangan-perjuangan di rumah saya. Ketika saya mulai bertumbuh, ketika saya memutuskan untuk hidup saya lebih banyak melakukan pekerjaan Tuhan, berada di tengah-tengah keluarga yang berbeda prinsip. Bukan menjadi satu hal yang mudah, tapi saya tetap berusaha memberikan hidup saya, melakukan segala sesuatunya dengan kemampuan dan kasih karunia. Sekali lagi bukan karena saya. Makanya saya bilang kalau saya ada di tempat ini, saya bisa berdiri di hadapan saudara, teman-teman semua. Saya tidak bisa berbangga diri. Saya hanya memberikan hidup saya kepada Tuhan dan melewati semua prosesnya. Saya mau. Apalagi saat-saat yang seperti ini, ada banyak yang membutuhkan Tuhan di luar sana. Tidak sedikit saya ketemu kembali dengan teman-teman lama. Tidak sedikit, hampir setiap hari saya bertemu, bahkan dalam beberapa bulan terakhir ini. Ketika saya mendengar ada teman atau kerabat yang mungkin sakit, saya hanya melakukan apa yang menjadi yang semampu saya. Saya telepon, saya berdoa bersama-sama. Saya membangun komunikasi dengan orang-orang yang di sekeliling saya. Saya menanyakan keadaan mereka. Hanya simpel, hal-hal yang mudah. Tapi saya percaya itu bisa memberkati. Dan itu bisa membangkitkan, memberikan semangat dan pengharapan yang baru. Di keadaan yang serba sulit seperti sekarang ini. Mari bangkit menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tetap mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Fokus. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan akan perhitungkan, teman-teman. Saya percaya Tuhan tidak pernah tutup mata. Apa yang teman-teman korbankan hari-hari ini. Mungkinkah kuota saya habis? Hey, kalau saya mau menyaksikan di tempat ini kayaknya waktu saya tidak cukup, sudah habis. Modalnya hanya mau, loyal, setia. Dan percayalah bahwa Tuhan yang akan menyiapkan segala sesuatu yang teman-teman perlukan. Lakukan semuanya dengan hati yang murni. Mari berikan hidup kita untuk Tuhan, melayani sesama kita, memberikan hidup kita menjadi jawaban buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih.
Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Oh berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Berjuta jiwa, berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Mari katakan, melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Mari sekali katakan, berjuta jiwa, berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Mari katakan, melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Untuk dapat menjadi orang-orang yang dipercaya, untuk menjadi orang-orang yang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita belajar bersama-sama untuk dapat menjadi orang-orang yang dipercaya, dapat dipercaya. Kita boleh menjadi orang-orang yang loyal, menyerahkan semua hidup kita, semua kemampuan kita. Dan mari belajar bersama-sama untuk menjadi lebih setia. Aplikasikan dalam kehidupanmu mulai dari hari yang terkecil. Belajar untuk setia, melakukan tanggung jawab yang telah diberikan bagi setiap kita. Belajar untuk tetap fokus pada satu hal yang menjadi tanggung jawabmu hari. Belajar melakukan segala sesuatunya dengan penuh kemurnian, tanpa ada motivasi yang lain. Terlebih ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, mari lakukan dengan hati yang murni. Sekali lagi, mungkin ini saat-saat yang sulit. Tapi firman Tuhan berkata, dengan kasih karunia-Nya, Tuhan akan memampukan setiap kita untuk berjuang bersama-sama. Menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang mengerjakan semua kehendak Tuhan dalam hidup kita. Untuk tetap melakukan dan memberikan hidup kita
Mari bawa hidup. Kalau mungkin selama ini kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri, hari ini saya mau tantang teman-teman semua di rumah. Mari mulai berdoa untuk orang lain. Siapapun yang Tuhan taruh saat ini di hati. Sambil singers WL boleh menyanyikan pujian ini kembali. Saya rindu teman-teman di rumah. Mari letakkan kedua tanganmu dadamu. Dan mulai berdoa. Untuk siapapun yang Tuhan taruh dalam hatimu saat ini. Mungkin itu teman, sahabat. Mungkin itu kedua orang tua. Mungkin itu saat ini keadaan yang ada dalam rumahmu. Mungkin kau rindu, kau tahu ada temanmu yang sakit saat ini. Saudaramu, sahabatmu, berdoa saat melayani Tuhan adalah melayani jiwa-jiwa. Ada banyak orang hari-hari ini membutuhkan Tuhan. Dan itu mungkin orang-orang di sekeliling kita. Mari berdoa buat mereka. Tidak perlu doa yang muluk-muluk. Doa yang sederhana pun Tuhan dengar. Mungkin engkau tidak fasih lidah, tapi engkau berdoa dengan dari hatimu. Seumur hidupku. Mari terus berdoa. Yes. Melayani, mengasihi. Tak beri hidupmu melayani. Ketika engkau berdoa, aku sedang melayani. Mungkin kau tidak bisa melakukan banyak hal hari-hari ini di rumah. Tapi kalau engkau berdoa, kau sedang melayani Tuhan. Kau melayani jiwa-jiwa. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihimu. Percayalah saudara, bahwa ketika kita berdiri berdoa buat orang lain, Tuhan kita Allah yang setia. Dalam firman-Nya Tuhan katakan, bahkan Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Kalau Dia Allah yang setia. Artinya apa? Waktu engkau berdiri buat orang lain, Tuhan sendiri yang akan memperhatikan hidupmu. Apa yang kau perlukan, apa yang menjadi keadaanmu hari-hari ini, Tuhan yang akan pulihkan semua. Sebab itu, Allah Bapa Roh Kudus, kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Kami bawa hidup kami. Biar Tuhan, mungkin selama ini kami mulai kompromi. Kami mulai meninggalkan pelayanan kami. Kami mulai melupakan apa yang menjadi Tuhan, tanggung jawab kami. Saat ini kami mau bangkit kembali Tuhan. Kami tahu ada banyak pekerjaan Tuhan yang harus kami lakukan, yang harus kami selesaikan di atas muka bumi ini Tuhan. Sebab itu sekali lagi kasih karunia-Mu yang memampukan setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi berkat, menjadi jawaban buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bagi keluarga kami Tuhan, orang yang terdekat kami saat ini Tuhan. Ketika kami berada di rumah. Buat orang-orang teman-teman kami. Anak-anak klik kami Tuhan. Semua orang-orang muda Tuhan. Bahkan siapapun yang menyaksikan Tuhan tayangan ini saat ini. Tuhan urapi setiap kami kembali dengan urapan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan mampukan setiap kami. Untuk kami terus menjadi berkat, menjadi jawaban Tuhan. Kami mau bangkit bagi generasi ini. Kami mau bangkit Tuhan, menjadi jawaban Tuhan bagi setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mampukan setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami bawa segenap kehidupan kami. Di masa-masa ini Tuhan, kami hanya terus taruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami perlukan Tuhan hari-hari ini. Bahkan yang sakit Tuhan, kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Engkau sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib Tuhan. Kau katakan sudah selesai. Kau menanggung setiap Tuhan sakit penyakit kami. Dan Tuhan sudah selesaikan semuanya. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Memulihkan Tuhan kekuatan. Menyempurnakan kembali setiap Tuhan kehidupan kami Bapa.
Sehingga Tuhan, setiap saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, atau siapapun kami Tuhan, saat ini kembali dipulihkan, diberikan kesehatan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan damai, sejahtera, sukacita itu tetap tinggal dalam hati dan pikiran kami, memerintah dalam setiap kehidupan kami dalam nama Yesus. Segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala hal yang tidak berasal daripada Tuhan, kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan engkau pergi, engkau diam dalam nama Tuhan Yesus, dan digantikan dengan damai, sejahtera, dan sukacita yang daripada Tuhan. Sehingga kami terus pakai hidup kami untuk melayani Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun dan apapun keadaan kami hari-hari ini, kami terus mau belajar untuk membangkitkan hidup kami menjadi terang, menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan terimalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan kita, menyertai kita mulai dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Berkati setiap orang tua kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati Tuhan setiap Tuhan pelayanan yang menjadi tanggung jawab, pekerjaan, sekolah, studi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati semuanya. Masa depan yang penuh dengan pengharapan, itu yang menjadi milik bagian kami. Dan terima kasih buat semua anugerah Tuhan. Kami Tuhan selesaikan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.